warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswati. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara penentuan luas permukaan menggunakan metode BET. Nah, apa sih metode BET itu? Metode BET itu merupakan salah satu metode yang paling penting dan akurat dalam karakterisasi material berpori. Nah, metode ini didasarkan pada proses adsorpsi molekul gas yang bersifat inert dalam jumlah kecil pada permukaan padatan yang dianalisis. Nah, secara luas metode BET itu digunakan untuk mengukur luas permukaan total dari suatu sampel berpori gitu ya. Nah, apa sih tujuan dari metode BET ini? Nah, tujuan dari metode BET ini tuh untuk mengetahui luas permukaan spesifik dari padatan yang berpori dan berukuran kecil. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke tahapan pengolahan datanya. Nah, tahapan pertama kita adalah menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, mana yang akan kita gunakan sebagai sumbu X? Yang akan kita gunakan sebagai sumbu X adalah P per P0A. Sebelumnya, kita nanti akan data yang tersedia itu adalah P per P0 dan volume adsorbed. Nah, P per P0 ini akan sebagai sumbu X, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah ini, 1 per X dikali P0 per P min 1. Nah, di sini ada P0 per P, sedangkan yang data yang kita punya adalah P per P0. Gimana cara mengubah P per P0 menjadi P0 per P? Kita tinggal 1 dibagi P per P0, nanti hasilnya adalah P0 per P. Oke. Nah, di sini ada X. X ini nilai apa sih? X ini adalah volume adsorbed. Nah, langsung aja kita masukin 1 dibagi dengan X itu yang ini dikali P0 per P, berarti 1 dibagi P0 per P minus 1. Nah, kalau sudah, kita langsung otomatis ke bawah. Oke, ini kita udah dapat sumbu Y-nya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Setelah kayak gini gimana? Kita langsung plotting aja. Insert, kemudian chart, kita pilih scatter yang ini. Nah, dan kita select data, add, series name-nya ini plot BET. Sumbu X-nya tadi yang mana? Yang P0 per P. Untuk sumbu Y-nya itu yang ini. Oke. Nah, ini kita dapat kurva BET-nya. Nah, kita nanti akan membutuhkan di sini tuh slope dan M dan C. Regresi ini tuh kan ya sama dengan MX plus C. Berarti kita harus memunculkan regresinya. Gimana caranya? Kita ke quick layout, kemudian pilih yang FX ini. Nah, oke. Kita ubah dulu ininya. Sumbu Y-nya tadi apa? Nih ya. Kita pindah ke sini. Sumbu Y-nya ini. Sumbu X-nya. Nah, oke. Kita udah dapat plot kurva BET-nya, kita simpan di bawah sini aja. Nah, selanjutnya kita menentukan parameter ini ya. Ada M atau slope, C intercept, XM, NA, S, dan V. Untuk M dan C ini kita sebenarnya bisa dapat dari sini, ataupun kita nggak dapat dari sini, kita bisa cari manual pakai rumus Excel ya. Slope
Nih perintahnya, kita masukkan sumbu-nya sama, terus kita masuk ke sumbu X-nya, kurung. Nah, sama ya nilainya, sebenarnya ini lebih panjang aja. Sama dengan ini. Untuk intercept juga sama. Kita masuk yang sumbu Y, terus yang sumbu X. Nah, oke, ini juga sama ya hasilnya. Untuk XM ini kita dapat dari mana? Untuk XM ini kita dapat dari 1 per M plus C. Kita kurung dulu ya. 1 per M tambah dengan C. Nah, ini ya nilainya. Oke, untuk nilai NA ini bilangan Avogadro ini udah dari sana ya. Ini itu 6,022 dikali 10 pangkat 23. Untuk S itu karena di sini data ini kita menggunakan gas N2. Gas N2 itu nilai S-nya itu 0,162. Nilai itu kita bisa cari di jurnal-jurnal sudah ada ya. Kalau gas yang digunakan itu berbeda, pasti nilai S-nya juga berbeda. Karena di sini kita gunakan gas N2, nilai S-nya itu 0,162. Untuk volume dalam keadaan STP itu 22,414 liter atau desimeter pangkat 3. Nah, setelah kayak gini kita harus konversi karena nanti kita butuh S total itu dalam meter pangkat 2, maka kita harus mengubah satuan-satuan di sini menjadi meter pangkat 2 gitu ya. Nah, tapi kita merubah yang dari XM, NA, S sama V aja karena ini gak dipakai ya. Nah, kita ubah gimana caranya? Yang XM ini kan CM pangkat minus 3. Kita ubah menjadi M pangkat 3. Nah, CM pangkat ini tuh kita ubah menjadi meter dikali dengan 10 pangkat min 6. Yang ini kita kalikan dengan 10 pangkat min 6. Untuk per mol ini tetap sama yang ini. Untuk S ini dari NM menjadi M itu 10 pangkat min 18. Kalikan dengan 10 pangkat minus 18. Untuk ini DM menjadi ini 4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal mencari S totalnya. S total itu dalam satuan meter pangkat 2, makanya kita harus ubah dulu satuan-satuan di sini menjadi meter pangkat 2. Gimana cara mencari S total ini? Nah, setelah kita konversi nilai-nilai ini, kemudian kita mencari S total atau seberapa banyak gas yang diserap oleh suatu molekul poli. Dia itu menggambarkan luas permukaan suatu sampel berpoli tersebut ya. Gimana caranya? Kita tutup kurung dulu, kemudian nilai ini kita kalikan dengan Na, kita kalikan dengan S, kemudian kita bagi dengan V. Ini ya nilainya, berarti luas permukaan berpori tersebut dengan menggunakan metode BET sebesar 15,5815. Satuannya meter pangkat 2 per gram. Nah, sekian tutorial dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.